salah. Iya, Makanya bingung. Iya, kita juga kayak seakan-akan masih kayak translate gitu. Kita ngomong ini apa ya artinya, apa ya bahasa Inggris gitu. Lu ngelewatin masa-masa itu nggak? Tahu nih lu udah bisa kuasain, lu bener-bener bisa kuasain bahasa Inggris itu umur berapa? Pas di kelas 3 SD lu udah bener-bener ngomong lancar, udah nggak ada di pikiran, pokoknya ngomong lepas. Udah umur berapa tuh? Kalau misalkan dibilang untuk secara profesional sih ya itu awal SMP sih. SMP udah ini. SMP. Itu berapa lama? Itu udah bisa sih. Ya awal masuk SMP kelas 2 kalau nggak salah itu udah bener-bener brave, udah nggak malu-malu lagi, tapi bener-bener kayak bisa deh. Ada 4 tahun ya? Iya, sekitaran. Selama pelajaran itu lu harus dengerin terus musik-musik bahasa Inggris dan percakapan kayak gitu. Apalagi lingkungan lu banyak ini ya, memang ada wisata-wisata sehingga bule-bule bisa masuk situ. Iya, cuman nggak deket lingkungan gue, cuman mereka sering pintas gitu kan, sering berhenti gitu kan, kayak beli makanan atau minuman itu pasti mereka ada. Jadi kayak, mereka ngomong apa sih kayak gitu, lebih ketertarikan sih. Tapi kalau misalkan lu cari-cari ke kamus atau misalkan pakai apapun itu kayaknya sulit kalau sendiri. Dan ini ketika lu udah tahu bahasa Inggris, lu udah kelas 3 kelas ya kan, kita katakan kelas 3 SMP lu udah lancar banget, dan mulai sekarang nih apa yang menjadi apa sih yang keuntungan lu sehingga lu bisa tahu bahasa Inggris? Wah, gua mudah dapat kerja, gua mudah interaksi sama orang-orang luar atau gimana tuh? Kalau misalkan interactions by the other person itu pasti iya. Cuman tau lah pasti kompetitor juga ada kan. Maksudnya gue juga oke lah misalkan dalam bidang eksakta bisa, tapi kalau misalkan bidang canggih kayak misalkan IT ataupun komputer itu gue misalkan bilang lemah. Itu juga sih kayak salah satu penghambat. Tapi ya gimana ya, kita cuma nyerahin aja sih gimana selanjutnya. Keuntungannya yaitu kita bisa kenal orang begitu banyak, kita bisa ketemu mereka, bicara sama mereka, kita bisa tanya dari mana mereka asal, where they come from, apa yang mereka lakukan, what they are doing, kayak gitu. Kita bisa interaksi langsung gitu ya. Dan lu waktu kerja tuh lu pernah kerja di ini ya? Iya, agency tour, ya, agency tour and travel, iya. Jadi lu kayak pemandu wisata gitu? Iya, benar banget. Itu sebagai pemandu wisata itu berlangsung kalau nggak salah it's been held on 5 days ya kalau nggak salah, itu berlangsung sampai 5 hari. Ya itu mereka dari berbagai negara, ada dari Arab. Jadi kalau dari Arab, tapi dia pakai bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris. Cuman kan dalam satu bus itu mereka banyak itunya bangsanya, bukan hanya orang Arab aja, enggak. Bahasanya itu tetap internasional pakai bahasa Yes, of course, always English. Karena kan mereka juga susah kan. Yeah. There are really difficult things to hear about our sayings for him or her. Kayak gitu. Gini, kalau mau tanya tuh, kalau lu kerja di pemandu wisata gitu ya, khususnya untuk bule, apa sih kayak lu punya pengalaman tersendiri tentang melayani orang asing gitu? Iya bener sih. Apa ya? Awal pertama bicara kayak kita mulai starting to be untuk talk with them itu pasti gugup ya. Pasti itu enggak. Soalnya kan udah berlalu lagi tuh waktu sekolah kan. Sedangkan baru dimulai lagi tuh untuk dapatkan si job itu kan. To getting about this doing atau mungkin job itu kan. Iya, mereka awal pertama kayak kaget aja, mereka bilang, oh ini benar-benar bisa atau enggak sih kayak gitu kan. Soalnya raguin lo gitu. Enggak, soalnya yang lain udah bicara juga kan, cuman satu pun nggak ada yang ngerti. Jadi ya cuman terakhir doang. Udah deh, saya bilang oke, saya coba bantu, soalnya udah pada hopeless semua. Kayak udah kayak gimana ya coba bilang sama dia. Soalnya si bule juga nggak paham kan. Udah deh, gue coba bicara sama dia dengan nada pelan, sepelan-pelannya kayak slowly gitu. Ya akhirnya pun juga dia ngerti ya. Makanya gitu kayak dia pakai terus sampai 5 hari. Tapi ini positif ya. Jangan yang aneh-aneh. Tapi lagi pengalaman pahit lo waktu mereka tuh kalau dalam kita di luar konteks bahasa Inggris ya. Ketika lu layanin mereka, apa sih yang sulit ketika ini? Soalnya kan mereka mau keliling kemana aja tuh. Iya benar. Nyebar. Lu harus memandu mereka gimana? Pasti kan banyak, nggak bisa. Benar banget. Itu kalau misalkan nggak salah, Indonesia itu sekitar 70%, itu 70 orang. Satu pemandu. Iya, 70% 70 people itu 70 orang
dalam satu bus itu 3 pemandu. Oh, Jadi 3 kan, pemandu. jadi kan dicoba yang pertama bisa, oke, berarti yang lain nggak usah maju, cuman ngebantuin yang lain gitu. Misalkan kayak misalkan nunjukin sekarang kita berada di lokasi ini gitu-gitu, kayak gitu. Misalkan di dalam bus itu kayak tiba-tiba aja kayak happening accident gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam bus itu. Misalkan kata dia, ini udah di mana, atau misalkan aku pengen inilah, pengen. Jadi kan busnya berhenti tiba-tiba, udah nggak sesuai dengan rute yang kita perkirakan dari awal. Karena kemauan salah satu Iya orang benar, gitu. ya kita harus benar-benar willing it about itu. Kita nggak bisa bilang nggak bisa, oh, we have to go away, no, nggak bisa. Karena kalau misalkan kita melakukan hal itu, if we have to doing about it, ya mereka mungkin akan cancel kita untuk di bulan-bulan berikutnya. Ya tapi itu kan udah ada jalur-jalurnya, kita akan pergi ke sini. Iya benar, memang kan apa ya you know lah, money kan is number one ya, iya kan uang dari mereka, iya benar kan, uang dari mereka ya. Ya kita cuman kayak ngikut aja sih, kita kayak lebih ke aliran air aja. Kalau mereka bilang turun, stop it, gitu aja. Kalau misalnya kata-katanya go away gitu terus, go on gitu terus, kayak kita nggak bisa bilang apapun itu. Kita yang penting kita penuhi permintaan mereka seneng, oke. Karena juga mereka akan ngasih kayak practice value juga sama nanti sama si owner kita. Ibaratnya kita kayak anak buah gitulah, kayak misalkan guardian gitu. Udah kalau misalkan katanya bagus, berarti kita tetap kayak gitu. Kalau misalkan enggak, ya pasti kita akan dibuang saat itu juga. Atau mungkin hari berikutnya kita katanya, maaf kayaknya kamu nggak bisa lagi untuk nemenin mereka, kayak gitu. Iya, benar. Hari itu kita bisa kayak change positions ya, kayak like karma gitu ya, tiba-tiba kok bisa langsung dipecat gitu, Jadi kok bisa kita langsung kalau decline. kita sama klien ini harus benar-benar bagus melayani mereka. Bener banget, ya. Ya pinter-pinter lah, kayak misalkan ya cari-cari perhatian dia, kayak gitu. Oke, gini, gue udah dengar beberapa tadi pengalaman Rian dan bagaimana cara dia bisa berbahasa Inggris. Dan ini buat subscriber gue, gimana sih lo punya tips-tips atau metode-metode pembelajaran supaya teman-teman semua juga bisa tahu dan mungkin ngikutin cara lo, supaya mereka juga dan gue juga jujur pengen banget gimana tuh tips-tips dan metodenya untuk bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan gua bilang tips sih, gua enggak, maksudnya gua nggak bilang harus ngikutin saran gua ataupun itu ya, terserah gitu ya. Kita punya banyak media ya, we have too many about the media. Sekarang tergantung kita. If you have to fall in love about this word, atau misalkan kayak bahasa Inggris, ya kamu harus dengan sendirinya mau. Jangan misalkan udah Yang deh. pertama itu adalah kemauan. Iya, kemauan dulu ya, Kemauan dulu. willing. Kamu harus mau dulu. Kalau misalkan kamu nggak mau, kamu akan coba berulang kali pun, itu kayaknya nothing unless, itu nggak ada, itu bohong, itu nggak ada. Tapi kalau dengan usaha kita ngikut-ngikut les atau gitu gimana? Iya. Efektif nggak bagi lo? Kalau misalkan les itu kan nggak diharuskan bisa bahasa Inggris, tapi mereka kayak ngejar cuma skor TOEFL doang. Itu kalau misalkan les. Tujuan mereka kalau les untuk ngejar skor TOEFL sampai di mana sih? Itu. Karena kalau misalkan kita tes mereka pun belum tentu mereka bisa. Itu udah pasti, nggak Ya, mungkin karena nggak. ini juga sih kalau kursus kan itu kita misalkan nih sebulan kursus, tapi seminggu itu kita cuma masuk 2 kali. Iya. Jadi pas 2 kali itu doang kita pakai bahasa Inggris. Ketika keluar kita pakai bahasa Indonesia lagi. Iya, Jadi benar. bisa lupa ya. Iya, makanya kayak tuh makanya setiap gue hari harus benar-benar kita dengerin lagu yang iya, dengerin lagu, terus bicara sama orang juga, jangan malu deh. Ya tapi kalau nggak ada orang temen ini yang diajak bicara, kita ngomong sendiri gimana? Iya, itu boleh juga kalau misalkan lu pede ya, kalau misalkan lu yakin ya nggak masalah, lu ungkapin aja deh. Ya, kalau misalkan lu malu-malu, kayaknya itu bakalan lama sih kalau misalnya gue bilang. Intinya itu jangan takut salah gitu. Iya benar, don't be afraid if you have to say this word think ya. Jangan pernah takut, don't be afraid, jangan pernah. Tapi kamu harus hire on fire tentang yang kamu ungkapkan itu. Coba aja deh kamu mau bilang apa gitu, urusan salah benarnya itu forget it. Itu Iya, belakangan forget it. Ya, ngomong aja dulu. Iya, ngomong aja dulu, speak up dulu. Perbanyak kosakata, maksud juga ya. Ya itu tergantung sih Kita orangnya sih. dengar oke, kayak di kamus ini kosakata atau kata kerja gitu. Kita harus perbanyak supaya nanti keingat, jadi kita tinggal nyambungin doang kan. Itu juga boleh, tapi kalau misalkan gue bilang lu banyak baca. Kalau misalkan lu banyak baca itu kan semua udah tersusun sesuai dengan ungrammatical atau grammatical gitu kan. Malas baca, gue malas banget baca, kalau apalagi Teks panjang gitu ya. Kan Kayak panjang misalkan doang bahasa long Indonesia aja gue malas, tapi apalagi kalau bahasa Inggris yang gue nggak ngerti, gue Nggak baca bisa doang juga. ngapain gitu. Iya bener sih. Tapi beda sih kalau emang kita punya kemauan, kita punya tekad yang tinggi, pasti semua itu Bisa bener. You can do it. Tapi lu juga sekitar 4 tahun ya sampai benar-benar bisa, itu bukan waktu yang singkat. Iya, apalagi kan gue masih tahap sekolah ya. Maksudnya gue bukannya fokus ke situ terus kan. Iya. Pelajaran yang lain pun juga dibanting kan. Iya,
Gitu. Kalau misalkan ada waktu les kosong itu ya pasti gue manfaatin ke sana. Cuman kayak lebih ke tulisan sih sebenarnya, tulisan, dengar musik itu, membaca gitu doang. Kalau misalkan lu kayak memorizing word by word itu kayaknya itu akan lupa. Itu pasti kamu akan cepat lupa. You have been to forget about this word. Pasti. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau kamu practice someone by someone tentang apapun yang kamu ungkapkan, ya kamu pasti akan ingat terus apa yang kamu katakan. Kayak sebuah kebanggaan seperti yang lu bilang tadi, kayak sebuah kebanggaan tersendiri. Bisa ya bahasa ini, kayak gitu. Cuma ini ada juga tuh metode gue pernah praktekin tuh, setiap ada apa sih kayak gue catat ditempel di meja, gue tulis table gitu itu efektif nggak sih bagi ini? Menurut lu aja sih. Kalau misalnya gue bilang efektif sih kurang sih kalau misalnya gue bilang. Tapi yang kurang. Paling misalnya menurut lu apa tuh? Dengerin doang gitu? Iya, dengerin, baca, praktek deh. Itu doang. Kalau misalnya gue bilang. Dari dulu ya gitu. Iya, gue bilang itu doang sih. Yang penting cinta dulu deh. Percuma dong kalau misalkan lu nggak cinta, ya lu apain pun juga kayak bohong dong. Bener. Sama aja kan, nggak bisa tenaga lu. Semua apa yang dipaksain itu nggak baik. Bener, iya, setuju. Benar. Iya. Harus ada keinginan cinta dulu sama. Bener banget. Jadi kita enak juga bisa dapetnya. Iya, setuju. Iya benar. Oke, selain bahasa Inggris nih, lu udah tahu bahasa daerah sendiri, ada nggak bahasa lain kayak bahasa Jepang atau Korea yang pengen lu pelajarin saat ini? Pengen sih, sebenarnya gue lebih ke Jerman. Jerman? Iya, gue pengen tahu gimana ya. Gue bilang soalnya Jerman itu gue dengar dari teman-teman gue, biaya kuliahnya kayaknya free gitu kan. Kalau kita bisa bahasa Jerman, kita gini. Iya, gitu. Jadi kita kayak misalkan kita ini menurut teman gue, tapi gue nggak tahu kalau misalkan salah ataupun benar ya, mungkin netizen mahal benar soal ini ya. Tapi kata-kata temen gua, lu bisa bahasa Jerman, lu ikutin tes dia, lu lolos, lu langsung dibawa ke sana, dan semua accommodation itu by them, semua dari mereka. Itu sih yang pengen gua. Sedangkan misalkan kayak bahasa Mandarin biasanya kan dibutuhkan cewek semua tuh. Kok bisa? Tapi Mandarin sangat ini loh. Iya benar mas, tapi kan jarang tuh kan misalkan asyar gitu kan, lebih ke cewek dong, cowok mustahil banget. Kebanyakan cewek-cewek semua kan. Jadi kalau Jerman ini kayak misalkan semua, mencakup semua gitu. Jadi lo lebih ke selain bahasa Inggris ke Jerman ya? Iya, gue pengen bahasa Jerman. Tapi sekarang udah ada tahap-tahap pembelajaran ya? Saat ini sih masih belum, cuma dengar aja dulu. Oh ya, lu ambil jurus lu yang pertama itu ya, dengerin, baca, dulu. Praktekin. Iya. Itu tips paling penting dari teman gua Rian. Nah itulah tadi bincang-bincang gua bersama Rian. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu dari video ini. Setidaknya mendapatkan tips lah dari pengalaman-pengalaman teman gue ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu ya, jawaban-jawaban teman-teman atau kendala teman-teman pada saat belajar bahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Gue Irwan Dirgantara. Dan gue Rian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hoping you get better guys.